Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evri Rahmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2020 Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 5C SDIT Arahyan. Pembelajaran yang saya lakukan adalah tema 5, subtema 3, PB1, muatan Bahasa Indonesia dan IPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya di pagi hari ini di hari Senin. Tanggal berapa hari ini? 30 November 2020. Berarti tadi malam siapa yang tidurnya nyenyak? Nyenyak ya, hujan-hujan ya Nana ya? Mas Jadi kan tidur nyenyak. Kamu tidur jam berapa? Jam 1. Jam 1? Wah, ngapain jam 1? Oh, jadi tugas ya. Baik, itu ya jadi tugas. Oke, ini udah mau PAS ya, besok sudah mulai PAS. Semoga PAS anak-anak nilainya bagus-bagus semuanya. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yang akan memimpin doa yaitu Mas Kenji. Yuk. Tiga doa. Tangan diangkat kepada Tuhan, hati dipersiapkan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi nafsa wa bil islami dinan wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi bidani ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Kenzi. Silakan duduk. Baik anak-anak, Bu Evi hari ini memperhatikan sikap doa kalian, gitu ya. Ada satu anak yang tadi sikap doanya masih disambi dengan yang lainnya, ya. Nah besok lagi kalau berdoa itu tenang sikapnya ya, hatinya siap, kemudian sikapnya juga bagus. Biar apa? Biar Allah mengabulkan doa kita. Gitu ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, ya begitu nanti. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silakan duduk Mas Raffi. Baik anak-anak, terima kasih ya anak-anak. Itu semuanya untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita. Coba bayangkan sholat tahajud. Mas Hafid, keren. Oke, siapa yang hari ini puasa? Oke, Mas Hafid, Mas Ega, Makan. Oh ya, siapa yang tadi pagi sholat subuhnya tepat waktu? Oh ya, Mas Genji, bagus Mas Hafid, oke keren ya. Nah, nanti Bu Evi akan mengirimkan, tadi udah ya di WA ya, sudah Bu Evi kirimkan Google Form untuk mutabaah. Nah itu nanti anak-anak isi kegiatan ibadah kalian selama beberapa pekan ini bagaimana gitu ya. Nah itu sebagai penilaian dari sikap spiritual kalian gitu. Walaupun di rumah, walaupun belajar dari rumah tapi tetap semangat kayak gitu ya. Baik anak-anak semuanya silahkan disiapkan alat tulisnya. Disiapkan alat tulisnya ya. Hari ini alhamdulillah semuanya sudah hadir kayak gitu ya. Oh Mas Haris tidak jadi datang karena dia sedang sakit, gitu ya. Mas Haris sedang sakit sehingga hari ini ada 1 dari 5 orang. Ini sesuai dengan protokol kesehatan bahwa tidak boleh banyak-banyak ya di masa pandemi ini untuk pelayanan tatap mukanya, sehingga cukup 5 orang ini untuk nanti menjadi satu kelompok, gitu ya. Sudah ada Mas Raffi, Mas Enggar, Mas Hafid, Mas Ini dan Mas Benji. Saya ini ceritanya bagaimana? Apa? Bisa membaca ceritanya?
melalui media Anyflip itu loh, tinggal dibuka flipnya, nanti kamu bisa ini lembarannya itu dibuka gitu ya. Nah dari sini gitu ya, cerita kancil dengan buaya ini kita bisa mengambil hikmahnya dari kecerdikan dari si kancil. Kancil itu mau menyeberangi sungai, tetapi ada buaya yang mau menangkapnya, mau memakannya, gitu kan? Nah, kancil dan tapi kancil itu punya kecerdasan cerdik kayak gitu lah. Aku nggak mau ya kalau dimakan kayak gitu. Nanti aku bisa mati konyol karena dimakan oleh buaya, gitu kan? Nah, makanya sekarang ini, terus kancilnya itu ini semua adalah cerita tentang dunia hewan atau namanya fabel, gitu ya. Nah, tapi kalau di kehidupan kenyataan itu kira-kira kayak gitu kan? Enggak ya? Kira-kira kalau ada buaya sama ada kancil kayak gitu, itu nanti bisa gimana nggak? Kancilnya pulang yang mana? Gimana? Kancilnya pulang yang Iya, kayak gitu ya. Jadi tidak akan mungkin kayak gitu ya. Kancilnya itu akan dimakan sama apa? Nggak dimakan ya? Karena kancil sama buaya gede yang mana? Buaya buas yang mana? Buaya kayak gitu kan ya. Nah nanti anak-anak di pembelajaran kita sesuai dengan ceritanya si kancil dan buaya itu ya, kita akan herbivora, omnivora. iya betul, herbivora, omnivora dan karnivora gitu ya. Nah hewan-hewan ini gitu kan itu memiliki jenis makanannya sendiri gitu ya. Nah oleh karena itu di kegiatan kita hari ini tujuan kita satu apa? Coba Mas David dibaca, kelihatan nggak? Apa satu? Mengidentifikasi kata sulit dan informasi penting pada teks non-fiksi. ya, yang kedua Siswa dapat menyusun informasi teks non-fiksi dalam bentuk cerita pikiran. yang ketiga Siswa dapat menganalisis kemampuan komponen proses kata dari makanan. yang terakhir Dapat membuat gambar jari-jari makanan. ya betul ya. Jadi ada 4 kegiatan kita hari ini lewat LKPD gitu ya, lembar kerja yang akan BRI bagikan gitu ya. Nah ini adalah lembar kerja yang akan kalian kerjakan ya. Nah nanti ada beberapa, nanti akan ini menjadi satu kelompok gitu ya. Silakan nanti bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatan kita hari ini. Ada 5 kegiatan ya. Yang kegiatan pertama siapa yang mau menulis? Oke, Mas David. Yang kegiatan kedua siapa? Saya Oh ya. Kemudian yang ketiga gambar. Siapa yang bisa gambar? Ya. Siapa yang bisa sekarang menggambar jaring-jaring makanan? Ya. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Ya, nanti ini. Nah, semuanya ini nanti kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya, kerjasama dengan kelompok. Tetapi kita biasa akan pandu dulu, gitu ya. Yang pertama adalah kalian baca dulu artikel ini, kita baca. Ya, dibaca bersama-sama dulu. Mengerjakannya nanti dulu. Yuk. Yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, yang keras ya. 1, 2, 3. Ancaman terbesar ekosistem laut menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 70%. Oke, di sini karena kerja kelompok ya Nana ya, jadi Bu Evli akan menilai kekompakan dari kerja kelompok kalian. Nah, di sini ada beberapa kata-kata atau kosakata baru. Silahkan kalian memberikan pendapatmu kepada Mas David untuk kosakata baru apa saja yang ada di sini, kayak gitu ya. Yuk, silahkan di ini dulu, Mas Kenzi, apa kosakata barunya? Ada ditulis ya Mas David ya. Mas Hilmi, ditulis dulu ya Mas, apa Hamid ya. Terus Mas Enggar, apa? Kata-kata baru yang kamu itu belum paham artinya apa? Eksploitasi, ditulis Mas David, eksploitasi.
Kemudian Mas Raffi, yang belum kamu pahami. Konservasi. Apa? Konservasi. Mas Raffi sendiri menemukan apa? Missing. Oke, jadi tulis. Oke, dari kosakata baru yang kamu temukan tadi, silahkan kalian cari dari sini, gitu ya. Nah, kali menulis kalau dari yang ketemu apa namanya? Tulis kayak gitu ya. Yang pertama, ada, sini cari ada, yang sana cari apa? Liucing atau bersih. Simbiosis, cari yang simbiosis dulu. Ya, nanti ada kata simbiosis itu kata dasarnya apa? Simbiosis. Nah, berarti di kampus kamu cari sesuai huruf abjadnya. Jadi cari kalau simbiosis huruf S, cari yang huruf S itu halaman berapa? Kalau alga berarti halaman berapa? Nanti baca kan? Jaga keras bacanya. Biar Mas ngetik kebenaran. Tumbuhan berklorofil. Berukuran berukuran DL berdasarkan mikron supply dari berukuran dari beberapa mikron sampai diameter Itu belum apa itu? mikron sampai diameter. Hidupnya tergantung koma hidupnya Ini enggak S apa? Cari yang FI, simbiosis jadi FI. Sampaian. Sim B, ini P berarti tidak mundur lagi ya. Simfoni. Biosis, nah ini cari nih simbiosis. Jadi kalau ada kata ditambahi dengan berarti jadi apa? Simbiosis Nah ini jadi saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah yang disampaikan Mas David ini dibacakan. saling menguntungkan kedua belah pihak. Apa lagi? Mau cari apa lagi? Jadi semakin paham terkait dengan pengertian dari kosakata baru yang kamu temukan atau yang selama ini mungkin tadi setelah membaca mengalami kesulitan, sekarang sudah paham kayak gitu ya. Nah, sebelumnya kita dibaca dulu coba satu persatu ada 5 kan? Ya dari Mas David dulu dibaca. Yang pertama eksploitasi, Ya. mengusahakan, mendayagunakan perkebunan, tambang dan sebagainya. Ya, berarti eksploitasi itu artinya dia menggunakan apa sumber daya alam apa yang ada di bumi ini untuk digunakan, itu namanya eksploitasi. Simbiosis apa artinya? Menguntungkan kedua belah pihak. Ya saling menguntungkan kedua belah pihak. Atau simbiosis itu sebenarnya macam-macam. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Sama ada yang tidak diuntungkan dan Ada. merugikan. Ada yang tidak diuntungkan juga tidak ada yang tidak dirugikan. Itu ya mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Nah, yang masih nggak coba dibaca apa? Konservasi apa artinya? Memelihara dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan pemusnahan dengan jalan mengeluarkan. Ya, jadi tadi kita sudah mencari kosakatanya. Nah, sekarang siapa yang dapat ini? Oh ya, Mas Rumi ya. Tadi tentang peta
pikiran. Jadi dari informasi ke informasi yang Bu Evi sajikan di sini tadi, ya kan? Nah, itu coba dicari peta pikirannya atau jawabannya. Apa sih sebenarnya maksud dari sini, gitu ya? Nah, kamu membuat peta pikiran seperti ini, maka kamu gunakan kata tanya. Kata tanya itu ada berapa? Ada apa aja? Ya, apa saja? Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan apa. Oke, apa itu menanyakan apa? Apa menanyakan apa? Gitu. Apa itu menanyakan suatu hal atau suatu benda. Oke. Siapa itu menanyakan orang. Bagaimana menanyakan Bagaimana cara? bagaimana caranya, ya kan? Berarti menanyakan cara. Mengapa menanyakan Maka kita harus kalau gitu. mengapa? Yuk, mengapa itu menanyakan apa? Alasan. Alasan. Oke. Berapa menanyakan harga atau jumlah kayak gitu kan, atau waktu kayak gitu ya, satu bulanan. Kemudian yang terakhir apa? Kapan itu menanyakan waktu gitu ya. Oke, nah seperti itu ya. Kalimat tanya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kemudian caranya kamu juga harus, tadi kan anak-anak sudah membaca ya, membaca teksnya. Nah, setelah membaca teksnya, nanti kamu tentukan ide pokoknya itu di mana, informasi pentingnya, oke? Silakan anak-anak. Dari yang pertama, ya, penyebab utama kerusakan ekosistem laut di Indonesia. Oke, apa penyebab utamanya? Apa kira-kira penyebab utama kerusakan ekosistem di laut apa? Coba saling kerjasama. Yuk, ditemukan ada di paragraf berapa? Mas Rafi, Mas Enda? Kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara Berarti ada di paragraf berapa? 2. Oke, silakan ditulis. Itu Mas Indi ya. Yang temannya ya. Oke, yang kedua. Ini ya, yang kedua Mas. Tapi coba ini sama Mas Enggar apa? Penyebab terumbu karang. Ini yang di sini yang kedua. Cara mengurangi kerusakan ekosistem laut di Indonesia. Nah, cara mengurangi kerusakan ekosistem laut. Caranya dengan bagaimana ya, ditemukan di sini. Sambil kasih Untuk mengurangi kerusakan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawanan konservasi. ada di paragraf berapa? Ketiga, kalimat keberapa? Silakan lapor ke Mas. Itu ya, ditulis ya tadi ya. Jadi kalimat berapa? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi selesai. Masih ingat ya, sebentar ya. Masih ingat dengan tepuk semangat? Masih. Yuk, coba sekarang. Yuk, satu kali tepuk semangat. Jadi menceritakan tentang apa, Kakak? Ekosistem laut. Penyebab utama ekosistem laut itu adalah kerusakan. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut itu adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memperdulikan lingkungan. Jadi buat lingkungannya apa? Kalian tadi juga bisa belajar bagaimana cara mencari atau menemukan ide pokok. Yaitu pertama setelah dibaca, kamu tentukan dulu kalimat utama. Ya, sekarang ini coba siapa yang bisa? Coba. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Pupuk bisa berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk jenis ini. Nah, siapa yang bisa? Ada juga pupuk organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman seperti panen mendungut. Gagasan utama dari bacaan di atas adalah A. Pupuk dari kotoran hewan. B. Sisa-sisa makhluk hidup. C. Definisi pupuk organik. D. Limbah. Bentar. Apa? Yang lain?
Nah, betul ya. Jadi itu kalian kita semuanya tepuk tangan untuk kalian. Saya dulu kita sudah pernah bermain ke kebun binatang, ya kan? Untuk memberi makanan lewat pembelajaran melalui Zoom. Nah, di sini kamu akan bisa mengenal bahwa ternyata hewan-hewan itu memerlukan makanan. Kita perlu makanan enggak? Orang puasa aja oleh Allah itu disunahkan untuk kita sahur untuk puasa, untuk kita sahur untuk makan gitu ya ketika puasa. Apalagi orang yang tidak puasa, bahkan hewan pun juga makan, dia menghasilkan sebuah energi ya. Tadi dari ceritanya ya, kita tentang kancil dengan buaya. Buaya itu ingin makan si kancil gitu kan. Buaya itu ingin makan dengan kancilnya. Berarti buaya itu juga butuh makan kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang namanya rantai makanan dan namanya jaring-jaring makanan. Ya, apa itu rantai makanan dan apa itu jaring-jaring makanan? Itu ibaratnya seperti anak ayah dan ibu kalian bekerja nggak? Bekerja untuk bisa dapat apa? Uang. Uangnya digunakan untuk beli apa? Makanan. Makanannya siapa yang makan? Nah, manusia kita semua gitu ya. Berarti usahanya manusia untuk makan itu dengan bekerja dapat duit, gitu ya. Ada pulus gitu ya untuk beli beli makanan gitu ya. Kalau hewan itu kira-kira usahanya itu dengan apa? Dengan berburu. Maksudnya itu Dengan apa? kami halal. Nah, dengan makan binatang yang lainnya gitu ya. Kalau cecak, ada nggak di tembok itu cecak? Nah, mencari apa kalau cecak? Mencari nyamuk gitu. Nah, satu hewan itu tidak mesti akan memakan satu hewan itu saja. Kalau cecak mesti lalat ya. Tetapi kalau misalnya ayam itu bisa makan apa? Cacing. Terus bijian. Ulat Kayak gitu ya. Jadi tidak hanya satu macam saja. Kata kita manusia kayak gitu ya. Itu tidak hanya satu macam saja. Nah, ini anak-anak, ini dilihat ya video. Nggak ada suaranya, hanya gambarnya. Silahkan diperhatikan bagaimana harimau atau singa ini. Singa ini mencari makan. Yang di Zoom itu Wah, itu kira-kira orang yang ambil video ini takut nggak anak-anak? yang juga kalau sungainya kan Oh ya, nanti nek nanas sama singanya bisa dimakan juga tuh. Sampai segala kayak gitu. Kalau sudah ketangkap ya itu. Ya. ayo lo Nah, ini anak kehidupan kita sehari-hari itu ada yang namanya piramida makanan. Jadi piramida makanan ini itu apa? Dia merupakan gambaran hubungan organisme pada tingkat trofiknya. Jadi yang pertama ini ada gambar apa ini anak-anak? Tumbuhan. Tumbuhan itu sebagai tropik satu atau dia sebagai sumber makanan hewan. Yang pertama. Kemudian dia dimakan. Nah, berarti posisi hewan-hewan yang ada di tropik 2 ini seperti apa ini? Ulat, belalang, tikus, gitu ya. Itu sebagai konsumen yang yang ini satu kayak gitu ya. Makanan yang dia makan tumbuhan itu disebut apa? Produsen itu bukan. Jadi produsen itu adalah tumbuhan-tumbuhan kayak gitu ya. Ada biji-bijian, ada bunga, ada macam-macam. Itu namanya produsen. Sedangkan hewan yang makan produsennya itu disebut hewan herbivora. Kemudian hewan yang memakan konsumen yang pertama disebut dengan hewan karnivora atau yang gitu ya Nana ya. Ini disebut dengan apa? piramida makanan. Ya, ada tingkatan hubungan organisme dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, alasan bahwa setiap hewan itu tidak hanya makan satu jenis saja.
Ingat, tidak hanya makan satu jenis saja. Ayam tidak hanya makan tumbuhan saja, biji-bijian saja, tapi dia bisa makan cacing, bisa makan ulat, bisa makan belalang, kayak gitu kan, serangga, kayak gitu, itu bisa. Sehingga dalam dunia ini hewan-hewan itu akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan, ya kan? Silakan dibaca, Mas Enggar, jaring-jaring makanan apa artinya? Jaring makanan adalah gabungan dan contoh makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang ini dalam suatu ekosistem. Oke, ini bagus. Jadi seperti itu ya. Jadi jaring-jaring makanan itu saling tumpang tindih antara rantai makanan satu dengan yang lainnya. Apa saja? Ular. Maaf ini yang produsen dulu. Yang produsen ada tuh bukan. Tumbuhan ini kamu jangan hanya membayangkan pohon yang besar, pohon beringin, pohon cemara. Tapi tumbuhan ini bisa diartikan sebagai buah-buahan, biji-bijian, rumput-rumputan dan sebagainya ya. Jadi semuanya yang bisa didapatkan dari sebuah tumbuhan. Oke, yang konsumen satu ada apa? Ular. Yang kedua apa? Belalang. Kalian ini akan membentuk sebuah hubungan jaring-jaring makanan. Ya, itu akan membentuk sebuah jaring-jaring makanan. Yang pertama, tumbuhan itu akan dimakan oleh siapa? Ayo. Terus belalang dimakan siapa? Ayam. Tikus dimakan? Ular. Yuk, kata. Ular dimakan? Ular dimakan elang. Ulang sama ular. Oke, itu yang mana ya? Baik, terima kasih Mas Safi. Sekarang yang ingin ditanyakan, ada berapa rantai makanan di situ? 1, 2, 3. Berapa ya? Coba dihitung masing-masing. 9 atau 10. 9 atau 10? Yuk, banyak sekali ya. Nah, itu disebut dengan jaring-jaring makanan ya. Nah, sekarang coba kelompok kita ini ya, sebagai ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, hutan tropis merupakan laboratorium raksasa alami yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana proses rantai makanan di hutan terjadi. Di dalam hutan, satu, kedua, satu, kedua, satu, ketiga. Nah, dari data-data ini, kayak gitu ya, kalian bisa mengelompokkan dalam bentuk ini piramida makanan. Ya. Oh ya tuh ya. Baik, silakan. Sekarang diberikan Mas Kenji ya yang menggambar ya. Sekarang teman-teman yang lain memberikan masukan. Yang menjadi produsen adalah gambar apa? Tumbuhan. Selain tumbuhan ada apa? Bisa apa? Buah. Terus apa lagi? Biji-bijian. Terus rumput. Nah, udah ya. Gambar sih. Yang kedua, konsumen yang pertama dari hewan-hewan ini apa? Yang memakan tumbuhan. Kelinci, kambing, tikus, belalang. Nah, udah. Yuk. Yang lainnya bantu tulis apa? Yang lain itu membantu Mas Enggar dalam menyusun jaring-jaring makanan. Ya, yang pertama Mas Enggar dikasih bantuan untuk gambar apa? Gambar apa dulu? Produsennya dulu sesuai dengan ini piramida makanan yang ada di sini. Ya Mas Rafi bantuan. Silakan sekarang Mas Rafi menulis di sini. Konsumen satu, konsumen dua, itu apa aja hewannya ditulis aja. Terus yuk ditulis ini Mas Rafi. Ayam,
ini. Dia sekarang dihitung ada berapa rantai makanannya. Nih, ini adalah ada berapa jari-jari makanan ini, coba dihitung. Kira-kira menemukan berapa Kenzi? 12, 13, 14, 15, ada 15. Banyak sekali ya. Coba diurutkan satu saja. Ini aja masing-masing anak menemukan apa menjadi apa. Apa ditulis? Ditulis Mas Raffi yang tulis ya. Nomor 1. Coba jumlahnya. Ini di sini ditulis di sini yuk. Sebutnya Mas Hafid menemukan apa? Apa dimakan apa? Biji dimakan ayam. Biji dimakan. Bisa dimakan ayam, bisa dimakan Oke, stop pelan-pelan Mas Raffi. Disampaikan Mas Raffi. biji dimakan ayam. Di anak panah aja. Biji, anak panah, ayam. Oke, rantai makanan semua. Anak panah. Nah, ayam. Terus apa lagi? Biji sama dengan Tahu dimakan Ya nanti diurutkan, biji dimakan ayam, terus ayam dimakan siapa? ayam dimakan singa. Singa, terus singa. Anak panah lanjutannya. Singa. Berarti ada berapa rantai makanan itu? Ada berapa Mas Adi? Yang kamu tulis ada berapa rantai makanan Kak? Ini yang satu aja sampai sini, 1, 2, 3. Oke, baik. Anak-anak, alhamdulillah sudah selesai ya. Kita buat kesimpulan dari pembelajaran jaring-jaring makanan ini. Apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, rantai makanan itu jumlahnya banyak banget, lebih dari 1 ya. Tadi anak-anak sampai gambarnya pusing gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi memang dalam kehidupan nyata ini ada seperti itu ya. Jadi itu namanya jaring-jaring makanan itu banyak banget ya gitu ya. Jadi dalam dunia Wah, itu pramuka. Oke, baik. Tepuk satu. Hei, anak-anak. Jadi kesimpulan kita di pembelajaran kita hari ini itu ada apa aja, Mas Kenzi? Hewan tidak hanya memakan satu dari hewan. Satu makanan. Mas Hilmi? Tentang ekosistem. Oke, ekosistem laut. Oke, sip. Mas Hafid, tentang bahwasannya satu hewan itu tidak hanya memakan satu. ya, bahwasanya satu hewan itu tidak hanya makan satu makanan saja. Ya, tapi bisa makan banyak. Mas Enggar, tumbuhan apa ya? Kering-keringan, biji-bijian. Ya, tumbuhan itu ada biji-bijian, ada buah, ada bunga ya. Yang dia sebagai produsen, gitu ya. Mas Raffi, Tentang rantai makanan. Jaring makanan. ya rantai makanan dan Jaring makanan. belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke, itu ya anak ya. Pembelajaran kita hari ini tadi dimulai dari mencari kosakata baru lewat kamus. Nah, kalian berpengalaman mendapatkan bagaimana cara membaca kamus gitu ya. Yang kedua, kalian dapat mencari informasi penting dari peta
pikiran dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga adalah kalian bisa membuat jaring-jaring makanan dan mengklasifikasikan, menganalisiskan mana yang produsen, mana yang konsumen 1, mana konsumen 2, mana konsumen 3. Nah, nanti kalian bisa menemukan mana yang 5, 6, 7, 8. Itu yang anak ya. Selanjutnya nanti silakan isi link Google Form yang Bu Evri share di WA. Pelajaran kita lanjutkannya nanti adalah tentang siklus energi, kayak gitu ya. Tentang siklus energi. Ternyata keringat kita, keringat hewan, energi hewan, energi kita itu nanti akan terus berputar seperti siklus energi, kayak siklus air. Pernah belajar siklus air ya? Ada hujan, terus menguap ke atas ya. Kalau energi kita itu juga kayak gitu. Hewan dimakan oleh kita, terus nanti akhirnya ada kotoran yang dibuang, itu menumbuhkan kesuburan tanah, ya, menumbuhkan kesuburan tanah, hewan itu nanti dimakan lagi oleh siapa lah itu. Itu akan kita pelajari di pembelajaran selanjutnya tentang siklus energi. Oke, itu dari Bu Evri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mengantarkan anak-anak pada kesuksesan di dunia akhirat. Yang terakhir saya ingin tanya, cita-cita kalian pengen jadi apa, Mas Kenzi? Penulis, Mas Enggar? Apa? Penulis yang Carlos Sliman. Ya, oke. Mas Hilmi? YouTuber? Mas Raffi? Ingin menjadi orang yang berguna. Menjadi orang yang berguna. Mas Hafid? Kayak pengusaha. Apa yuk? Pengusaha. Oke. Baik, doakan semoga cita-cita kalian terwujud menjadi orang yang berguna dunia akhirat. Banyak kebaikan yang bisa kalian berikan ke banyak orang. Mengantarkan kalian ke kesuksesan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Meskipun belajar dari rumah, tidak boleh pantang menyerah, tetap selalu semangat, harus rajin belajar, biar nanti cita-cita kalian terwujud, kalian jadi anak yang sukses, anak-anak yang hafid, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, bisa bermanfaat untuk banyak masyarakat, oke? Semangat ya anak ya. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kepada Mas Hendy, atau mungkin ada yang mau berdiri ya? Mas Hendy, silakan Mas Hendy bikin doa. Ya Mas Hendy silakan maju ke depan. Yang terakhir kita akan menilai sikap doanya yang bagus. Ayo, kalian sopan, gitu ya. Sikap yang bagus doanya, karena berdoa itu sama Allah, ya. Jadi silakan berdoa dengan khusyuk. Yuk, yang keras doanya. Silakan Mas Hendy. Kita berdoa. Diulangi, teman-teman belum siap. Yuk. Kita berdoa. Tangan diangkat kepada teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Silakan duduk Mas Hendy dan berdoa. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Selamat nanti pulang. BFI akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, BFI lagi. Wassalamualaikum.